warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, kesehatan, dan kesempatan dapat kita berkumpul di ruangan kita yang tercinta ini. Saya selaku moderator memandu acara berjalannya acara pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Mawadah Pulungan, dan di samping saya Hosdewana Harahap sebagai pemateri, dan di sampingnya lagi Septia Hairani Mutapea sebagai moderator. Langsung saja ke pemateri, menyampaikan materinya yang berjudul pengaruh lingkungan sekolah terhadap konsentrasi belajar siswa. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya tadi moderator telah memperkenalkan diri saya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rosdewana Harahap, MPM 22140019. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul pengaruh lingkungan sekolah terhadap konsentrasi belajar siswa. Baik, dalam seminar ini kita membahas 3 poin dari pengaruh lingkungan sekolah terhadap konsentrasi belajar siswa. Yang pertama yaitu pengertian konsentrasi, yang kedua faktor penyebab kurangnya konsentrasi belajar siswa, dan yang ketiga dampak kurangnya konsentrasi belajar siswa. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian konsentrasi. Konsentrasi belajar siswa adalah usaha untuk memfokuskan perhatian dan pikiran pada materi yang sedang dipelajari dengan cara mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan, sehingga memperoleh hasil belajar yang maksimal di sekolah. Kepada peserta seminar, apakah dapat memahami materi yang pertama? Karena sudah dapat memahami, kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu faktor penyebab kurangnya konsentrasi belajar siswa. Ada 3 faktor dari kurangnya konsentrasi belajar siswa. Yang pertama yaitu kebisingan. Lingkungan yang bising mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, fasilitas sekolah yang kurang memadai dapat mengurangi konsentrasi belajar siswa. Dan faktor yang ketiga yaitu metode belajar. Metode belajar yang monoton tetap itu saja yang dibawakan guru akan menyebabkan kurangnya konsentrasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu kita masuk kepada poin yang ketiga, dampak kurangnya konsentrasi belajar siswa. Yang pertama, penurunan kualitas belajar siswa. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Dan yang terakhir, penurunan prestasi akademik. Mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Kepada saudara-saudari mungkin ada pertanyaan, yang ingin bertanya dipersilahkan. Baiklah, pada saudara Penny dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Penny Octaviana Sibuan, NPM 22140153. Di sini saya ingin bertanya, yang dimana pertanyaannya, apa solusi agar konsentrasi belajar siswa meningkat? Baiklah, saya cross check kembali pertanyaannya, yaitu apa solusi agar konsentrasi belajar siswa meningkat? Baik, apakah mau dijawab langsung atau baiklah, dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab langsung pertanyaan dari saudari Penny. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi saudari Penny bertanya mengenai apa solusi agar konsentrasi belajar siswa meningkat. Nah,
Agar konsentrasi belajar siswa meningkat, seorang guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan istirahat yang cukup, dan yang terakhir memastikan siswa memahami materi yang dipelajari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan saudari Penny. Apakah saudari Penny dapat mendengar atau memahami jawaban dari pemateri? Terima kasih, saya dapat memahami dan menerima jawaban dari notulen. Dari pemateri. Baiklah, terima kasih kembali. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Baik, Kepada saudari Siti Fadila dipersilahkan. baik. Pertanyaan saya yaitu apakah kebisingan lingkungan sekitar sekolah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa? Baiklah, saya ulangi kembali pertanyaannya. Apakah kebisingan lingkungan sekitar sekolah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa? Betul, saudari Siti Fadila? Benar. Baiklah, apakah langsung dijawab atau baiklah, dipersilakan kepada pemateri menjawab pertanyaan dari saudari Siti Fadila. Terima kasih kepada moderator. Tadi saudari Siti Fadila bertanya mengenai apakah kebisingan lingkungan sekitar sekolah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Baik, menurut pemahaman saya, kebisingan lingkungan sekitar sekolah berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. Karena kebisingan yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan siswa untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran, sehingga mengurangi proses belajar dan hasil akademik siswa. Mungkin itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah jawaban dari saudari Rohania. Apakah saudari Siti Fadila dapat memahami dan menerima jawaban dari pemateri? Baiklah, saya dapat menerima dan memahami jawaban dari pemateri. Itulah dia, selesai kita pada sesi tanya jawab. Selanjutnya kepada pemateri memberikan kesimpulan pada pembahasan kita pada siang hari ini. Baiklah, kesimpulan materi kita hari ini yaitu yang pertama, konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar adalah usaha untuk memfokuskan perhatian dan pikiran pada materi yang sedang dipelajari dengan cara mengesampingkan hal-hal yang tidak relevan, sehingga memperoleh hasil belajar yang maksimal di sekolah. Kemudian ada 3 faktor penyebab kurangnya konsentrasi belajar siswa. Yang pertama, kebisingan. Yang kedua, fasilitas. Dan yang fasilitas sekolah yang kurang memadai. Yang ketiga, metode belajar yang monoton yang dibawakan guru. Dampak dari konsentrasi belajar ada 3. Yang pertama, penurunan kualitas belajar. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Dan yang terakhir, penurunan prestasi akademik. Kesimpulan dari materi ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Dampak lingkungan sekolah pada konsentrasi belajar siswa, hasilnya penting untuk perbaikan pendidikan di sekolah. Baiklah, acara demi acara telah kita selesaikan pada siang hari ini. Kita tutup acara kita ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya moderator selaku pemandu acara kita pada siang hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di selama nanti agak dikit aja, nanti bertambah waktunya.